penanggulangan penyakit COVID-19. Sebelumnya, sasaran utama epidemiologi adalah untuk mencegah dan menanggulangi suatu penyakit dalam masyarakat. Nah, pencegahan tersebut merupakan mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum adanya kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah untuk pencegahan, data-data haruslah didasarkan pada keterangan yang bersumber dari hasil analisis penelitian epidemiologi. Berikut merupakan tahapan atau langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi penyakit COVID-19. Itu ada pencegahan tingkat primer, tingkat sekunder, dan tingkat tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Priyatin. Kami dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 2 semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pencegahan tingkat primer yang tujuannya adalah untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat dan mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Atau pada pencegahan tingkat ini yaitu bagaimana supaya mempertahankan orang yang tetap sehat agar tetap sehat dan mencegah orang yang sehat supaya tidak tertular apalagi sampai terkena penyakit COVID-19. Upaya pencegahan primer menjadi upaya pencegahan yang paling tepat. Kenapa? Karena sampai saat ini belumlah ada vaksin ataupun obat yang sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ada health promotion atau promosi kesehatan, dan yang kedua ada specific protection atau perlindungan khusus. Saya akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan atau health promotion. Pencegahan ini biasa disebut sebagai pencegahan yang paling umum, yaitu meningkatkan peranan kesehatan perorangan ataupun masyarakat secara optimal. Contohnya, sekarang ini kan banyak sekali iklan-iklan di luar sana ya, seperti di media sosial. Kita harus selektif memilih berita yang ada di media sosial, bukan hanya di media sosial. Berita tentang COVID-19 ini juga ada di space iklan di jalan, lalu ada di televisi. Nah, kita harus sebisa mungkin kita harus meminimalisir berita tersebut. Jangan sampai berita tersebut mempengaruhi keadaan mental kita. Lalu kita juga bisa makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Lalu tentunya kita harus melakukan olahraga secara rutin. Dan untuk di lingkungan kita bisa melakukan disinfeksi, sterilisasi, ataupun dengan melakukan modifikasi lingkungan seperti peningkatan kualitas air bersih, sanitasi lingkungan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada perlindungan khusus atau specific protection. Perlindungan ini bisa dilakukan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya pada penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di berbagai belahan dunia. Pencegahannya seperti mencuci tangan dengan sabun secara rutin, memakai masker, memakai hand sanitizer, lalu social distancing dan isolasi mandiri, serta menghindari kontak langsung tanpa pelindung dengan hewan liar ataupun dengan orang yang sudah terkena infeksi. Perkenalkan, nama saya Khalif Rahmawan, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tahapan sekunder pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19. Maksud dari tahap sekunder ini merupakan upaya untuk mencegah penyakit orang yang telah sakit agar sembuh, atau menghambat progresivitas penyakit menghindari komplikasi. Upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit COVID-19 sudah berlangsung, namun belum timbul tanda atau gejala sakit atau bisa disebut sebagai patogenesis awal. Tujuan tahap sekunder ini ialah untuk menghentikan proses penyakit COVID-19 lebih lanjut dan mencegah timbulnya komplikasi yang dipicu oleh penyakit tersebut. Sasaran dalam tahap sekunder ini merupakan pencegahan kepada mereka terpapar atau menderita atau dianggap menderita atau bisa dibilang suspek atau yang terancam akan menderita oleh COVID-19. Cara pencegahan dalam tahap sekunder ini adalah dengan diagnosis dini dan pengobatan segera. Deteksi dini atau diagnosis dini pada orang yang memiliki penyakit COVID-19 adalah dengan cara: pertama,
penemuan kasus individual atau kelompok COVID-19 dalam suatu wilayah atau pencarian penderita secara dini melalui peningkatan usaha surveillance epidemiologi. Kedua, screening atau penyaringan orang yang terpapar COVID dan mengkategorikannya sebagai OTG, ODP, dan PDP. Ketiga, kegiatan deteksi dini dan respon dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, kasus probable maupun kasus konfirmasi COVID-19 dan melakukan respon adekuat. Upaya deteksi dini dan respon dilakukan sesuai perkembangan situasi COVID-19 di dunia yang dipantau dari situs resmi WHO atau melalui situs lain. Keempat, pemeriksaan gejala dan tes COVID-19. Pemeriksaan bisa dengan mengukur suhu tubuh, rapid test untuk mendeteksi imunoglobulin dalam tubuh, tes cepat molekuler atau TCM untuk pemeriksaan menggunakan dahak dan amplifikasi asam nukleat berbasis katrit, dan polimerase chain reaction atau PCR mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Kelima, penyediaan fasilitas khusus penderita penyakit COVID-19. Untuk pengobatan COVID-19 karena belum ada obatnya, maka hanya tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Karena dengan meningkatkan sistem imun tubuh, maka virus COVID-19 ini akan kalah dengan sendirinya. Beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk pengobatan penyakit COVID-19 ialah: pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Kedua, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Ketiga, cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Keempat, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Keenam, konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Ketujuh, perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Surya Haji Wijaya. Saya akan menjelaskan upaya kesehatan tersier. Nah, di sini apakah itu upaya kesehatan tersier? Upaya kesehatan tersier merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya dan dapat merujuk kembali ke vaskes yang dirujuk. Pencegahan tersier adalah pembatasan, kecacatan, dan pemulihan kesehatan disebut pencegahan tersier. Pencegahan tersier bentuknya membatasi ketidakmampuan, kecacatan, dan pemulihan kesehatan. Pada proses ini diusahakan agar cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga individu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial. Pencegahan penyakit tersier. Penyakit tersier adalah upaya pencegahan tersier bagi masyarakat mencakup ketersediaan fasilitas layanan dan tenaga medis kedaruratan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang di dalamnya upaya pencegahan primer dan sekunder sudah tidak ampuh. Contohnya mencakup pelayanan ambulan, rumah sakit, dokter dan dokter bedah, perawat, dan tenaga profesional kesehatan yang lainnya. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah-salah kata.